Castisu Sobat Tinun. Oke, Sobat Tinun, pada malam hari ini, terserahlah sobat-sobat nanti lihatnya siang, pagi atau malam boleh saja. Selamat waktu apa saja bagi teman-teman yang melihat video ini. Kali ini bersama saya Aliun Murtado, host yang paling nggak jelas mungkin. Meskipun saya nggak jelas, saya akan menemani teman-teman sekalian, Sobat Tinun sekalian, untuk berbincang-bincang pada malam hari ini. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, penulis muda, tokoh muda Nahdlatul Ulama juga. Meskipun kata beliau agak sedikit nakal. Nakalnya gimana nih, Mas? Nakalnya tuh kan ya kurang apa ya kurang seperti sampean gitu kan, nakal gitu kan. Saya ini hanya covernya saja ini sebenarnya. Oke, saya bacakan biografinya ya bagi yang belum kenal semuanya. Ini ada Mas Fathul Hasan Pranata Praja. Kuliah dulu S1 Fakultas Humaniora dan Budaya Maulana Malik Ibrahim malah. Bahasa Arab apa bahasa Inggris Mas dulu? Al-Arabiyah. Oh, Al-Arabiyah. Luar Arabiyah. Meskipun aktivitas sehari-harinya Lugatil Jawiyah. Iya, campur-campur. Wah, saya kan ya. kuliah di bahasa Arab itu cuma satu aja tujuannya, biar sholat semakin khusyuk. Oke. Biar semakin tahu artinya. Iya. Oke. Dan S2 di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang. Ini kan termasuk kenakalan saya. Oke ya. Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana. Bagi teman-teman yang belum tahu, silahkan searching sajalah kampusnya gimana dan jurusannya apa saja. Teman-teman aja lihat saja. Wah, ini yang keren ini. Pernah ke Korea main-main. Program apa Mas ini? Program pertukaran budaya, pemuda budaya lebih tepatnya begitu. Nah, itu yang culture exchange. Itu yang melatar belakangi buku yang berjudul Salju di Gyeonggi-do ya. Ya. Salju di Gyeonggi-do. Itu cerpennya, kumpulan cerpen 2018. Itu isinya juga cerita tentang Korea semua itu. Campur ya. Jadi latar penceritaannya sebagian Korea, sebagian Indonesia. Tapi keseluruhannya adalah peristiwa yang merefleksikan permasalahan di Indonesia. Dulu sempat banyak yang terkecoh mungkin dengan judul buku, dikira isinya itu K-pop, terus Korea-Koreaan gitu kan. Lee Min Ho begitu. Nyampe di dalam ternyata isinya politik semua. Oke. Saya juga penasaran dengan buku ini. Tapi ada buku yang keren dan membuat beliau fenomenal juga ini. Dari ranjang ke ranjang ini. Waduh, itu saya kira nggak usah diceritakan lah itu kan. Cukup di browsing aja di beberapa web itu. Cukup di browsing yang mencengangkan itu kan sampai cetakan kedua itu Mas dari 2019 ya. Ya gini loh, Indonesia itu kan ada beberapa tema yang itu akan tanda kutip abadi sepanjang masa ya. Cinta, agama, seks, politik itu kan abadi sudah sejak purba ada itu. Oke. Ya, sekarang sebagai sekretaris Les Bumi Kota Malang. Les Bumi lancar ya? Ya lancar lah, membumi Les Bumi. Saya bangunan. Les Bumi dan bangunan. Oke, kita akan membahas tentang Kiai Khos di belakang Gus Dur, Sobat Tinun sekalian. Mas Fathul Hasan ini sudah melalang buana sehingga terbentuklah buku ini, buku Kiai Khos di belakang Gus Dur. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Kiai Khos, mari kita tanyakan ke penulisnya, apa itu Mas Kiai Khos itu? Kiai Khos itu bisa kita lihat dari beberapa wajah. Setidaknya 2 wajah. Wajah keagamaan, yaitu kita punya semacam warisan penyebutan gitu sejak lama tentang sosok yang
kita unggulkan dalam strata agama gitu. Itu biasanya dalam disiplin tasawuf itu kiai-kiai yang tertentu yang punya makom tinggi, yang punya jamaah atau bimbingan begitu, kiai-kiai khos gitu kan. Nah, wajah yang lain kalau kita menilai secara bahasa, saya pernah browsing baik dari buku maupun Google, istilah kiai khos itu tidak ada ya di kamus besar bahasa Indonesia itu tidak ada gitu. Perlu ditambahkan di KBBI ini nah, gitu. Terus kemudian saya mencoba iseng gitu kan, di kamus politik malah ada. Kalau di kamus politik artinya para broker politik loh. Saya kan kaget, kiai kok broker gitu kan, dikira makelar ya, kiai kok broker gitu. Jadi ada beberapa tinjauan tadi. Oke. Jadi ini adalah menggunakan perspektif Islam dan pesantren pada umumnya ya, bahwa kiai khos itu adalah itu tadi orang-orang yang diunggulkan dalam Islam, dan terutama kiai-kiai yang di belakang Gus Dur, yang mendukung Gus Dur dan memberikan saran-saran spiritual, saran-saran politik juga termasuk di sana. Apakah begitu? Saya kira kiai khos itu menurut saya harus disanding dekatkan antara Islam tasawuf dan politik pemerintahan. Jadi ada dua sisi itu yang berdekatan kalau hubungannya dengan kiai khos versi saya. Jadi penting ya kiai khos ini untuk di dalam pemerintahan itu, salah satunya juga sebagai kontrol nilai ya Mas Fatul, atau bagaimana ini? Sekarang mungkin kita yang anak kecil ini ya, saya juga anak kecil gitu kan. Kalau anak besar kan memenuhi ruangan ini. Nah, saya sebagai anak kecil tuh begini, kan kita sering mendengar kiai kok berpolitik gitu. Kiai itu duduk manis saja ngurusi umat dalam kerangka agama atau tarbiyah pendidikan Islam atau apa begitu, di luar pemerintahan atau politik. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kalau kiai tidak menjadi bagian dari circle politik itu, yang ngurusi bukan kiai, tidak memiliki pemahaman agama atau sendenan atau sandaran yang maha tinggi, saya kira siapa yang ngurusi politik misalkan? Kalau yang tidak memiliki pemahaman tentang agama yang kuat, sandaran kepada Tuhan yang erat, nah orang-orang yang nggak punya sandaran, nggak punya basis agama, mimpin seluruh umat, rakyat, masyarakat Indonesia misalkan, yang 80% lebih adalah Muslim atau semuanya banyak agamanya di sini. Nah terus bagaimana? Politik dijauhkan dari itu. Dan itu juga jelas bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu ya Mas Fatul? Iya, saya kira ya itu memang ada pandangan memisahkan agama dan politik begitu, negara ada pandangannya seperti itu. Saya kira pandangan itu semua boleh, memandang apa salahnya sih, berpikir itu memang tugas manusia gitu kan. Tapi kalau menurut saya bukan agama ansih ya, dalam artian ritus, kemudian bangunan secara materi agama begitu, tapi spirit mungkin lebih pada spirit. Makanya kiai khos atau ulama-ulama tertentu itu yang dekat, atau dekat dalam artian bukan bukan seperti yang kita pahami mungkin ya begitu. Jadi di kita itu kalau kiai masuk dalam bagian dari politik, orang mencibir, itu bagiannya di situ, di pengajian saja. Kalau di politik biar orang-orang yang nanti kalau kotor siapa yang bersih? Ya, kalau kotor, kalau selama ini kan kalau kata John F. Kennedy, yang membersihkan kan sastra. Oke. Mungkin konteksnya Indonesia, berarti yang membersihkan adalah ya kita. Biasanya kan kalau NU kan terkenal tukang nyurung mobil mogok. Siapa yang nyurung itu siapa? Yang nyurung siapa? Dan biasanya kena asap-asapnya ini, tinggal hitamnya aja ini. Itu maksud saya. Oke itu. Sobat Tinun sekalian, mengenai kiai khos. Jadi
itu juga salah satu yang melatar belakangi buku ini ya Mas ya, yang mengenai peran-peran Kiai Khos politik itu. Enggak. Kalau saya tuh tulis buku itu sebenarnya simpel gitu. Ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi biasanya begitu. Peristiwa sederhana sebenarnya biasanya. Kalau buku ini tuh latar belakang penulisannya itu bukan karena saya pengen menulis tentang Gus Dur atau pengen diakui sebagai orang NU yang mencintai Gus Dur, sebenarnya bukan itu. Yang melatar belakangi saya itu sebenarnya saya melihat, nggak sengaja melihat tayangan di YouTube, begitulah intinya. Tak tulis juga di dalam buku ini latar belakang penulisannya. Melihat tayangan di YouTube, di situ narasumbernya itu termasuk orang dekat Gus Dur dalam urusan apa ya, intelektual, rasional, LSM dan gerakan-gerakan sosial yang lain. Tapi di YouTube tersebut tokoh itu, narasumber itu juga mengatakan beliau bukan bagian dari aktivitas jamaah kuburannya Gus Dur. Kalau Gus Dur urusan kuburan begitu beliau nggak pernah ikut atau tidak diajak gitu. Nah, beliau mengatakan nggak ada itu Kiai Khos, itu nggak ada. Itu hanya statement politik atau retorika atau ya selancar komunikasi lah supaya orang melihat dengan kacamata keyakinan yang lebih begitu kan. Jadi orang yang di channel YouTube itu menyatakan bahwa Kiai Khos itu nggak ada gitu ya Mas? Nggak ada. Nah, dari situ saya memunculkan pertanyaan, masa sih gitu, masa sih nggak ada gitu. Masa sih nggak ada. Dari pertanyaan masa sih itu akhirnya saya nulis ini. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Dari pertanyaan masa sih muncullah 195 halaman. Masa sih gitu kan. Ya, 167 ditambah 26 halaman yang berukuran 13 kali 20 cm. Jadi begitu latar belakangnya adalah satu pertanyaan mendasar. Masa sih gitu. Karena menurut saya di NU itu punya ruang-ruang apa ya, seperti itu, spiritual. Oke ya, memang salah satunya adalah Gus Dur itu kan juga banyak sisi ya, ada yang sisi-sisi perlawanan demokrasi dan lain sebagainya dari segi-segi rasionalitas seperti itu, tapi juga ada sisi-sisi spiritual Gus Dur yang ini perlu dieksplorasi juga gitu ya Mas ya. Iya, mungkin kalau bahasa orang-orang intelektual ini harus kita eksplorasi, kita ekskavasi, kita amankan dari situs akar budaya. Oh ini kiai-kiai, terus kita akhirnya kita kultuskan gitu kan, biasanya begitu. Tapi kalau saya hanya berangkat dari pertanyaan masa sih, dan saya memaklumi tokoh atau narasumber itu menafikan keberadaan itu karena beliau memang tidak melakoni, tidak menemani atau tidak bagian dari pergerakan ziarah-ziarah yang Gus Dur selalu jalankan itu kan. Dari bahan-bahannya penulisan buku ini itu apa saja sih Mas? Barangkali artikel-artikel atau sumber-sumber orang-orang terdekatnya Gus Dur atau bagaimana, itu bisa diceritakan? Itu yang membuat saya awalnya cemas, ragu dan bingung. Siapa ya sebenarnya Kiai Khosnya itu siapa yang bisa diminta informasi gitu? Sudah muncul pertanyaan masa sih, kemudian siapa? Kalau memang iya siapa, kalau memang tidak ada masa nggak ada gitu. Gitu kan masih ngengkel gitu. Masih ngengkel. Oke, akhirnya saya berhari-hari begitu, beberapa minggu gitu. Ini peristiwanya sekitar bulan November akhir, kemudian sampai bulan Desember itu, awal Desember saya masih bingung. Ya saya pergi ke warung kopi yang belum pernah saya datangi, supaya kemarin 2020 ya, supaya apa ya, supaya memanggil apa ya, kekuatan menulis saya, tinggal bahasanya orang inspirasi itulah. Itu di kafe-kafe atau warung kopi yang belum pernah saya datangi. Setiap saya masuk warung kopi, saya foto, saya story di WA, saya tulis mencari Gus Dur, mencari berhari-hari sampai sekitar 2 minggu. Terus pada suatu hari akhirnya saya bercerita dengan seseorang dan sebagainya, kemudian
malamnya orang itu yang saya ceritain mimpi Gus Dur, dan kemudian dia langsung kontak saya karena bagi saya dia orang yang apa ya, khusus karena menghafal Al-Quran gitu teman saya. Saya ceritakan juga prosesnya di sini. Nah, kemudian setelah itu saya punya lintasan ide gitu loh. Kalau saya tanya ini, tanya itu, nah ini kan urusannya dengan Gus Dur. Jadi harusnya saya tanya Gus Dur sendiri dong. Yang mengatakan itu Gus Dur gitu kan. Iya, yang mengatakan bahwa ada 5 kiai khas. Iya, mengatakan begitu. Dan saya agak meyakini, awalnya meyakini dan mengiyakan memang ada itu Gus Dur itu. Kalau waktu bicara itu, terutama kalau mau lihat di videonya Ki Kandi, itu kayak bahasa Jawanya getem-getem gitu loh. Saya ini gitu kan, disuruh oleh 5 sesepuh gitu. Mimik muka, gaya bicara dan intonasi ucapan itu sama dengan ketika beliau mengatakan Indonesia ini bangsa penakut gitu kan. Itu kan menurut saya kalau orang paham gaya bicara, gaya bahasa gitu, itu ini serius beliau kan. Ini serius. Dan mungkin orang mengatakan itu guyonan Gus Dur, ya gak apa-apa. Kalau orang yang menyangka itu guyonan ya gak apa-apa gitu kan. Kalau bagi saya ini kok serius. Gus Dur kan sering guyon, sering humor, tapi guyonannya Gus Dur kan selalu serius gitu. Itu kan. Nah, akhirnya saya mencari itu kan. Nah, tanya ke Gus Dur inilah yang mungkin saya pertama kalinya saya bikin buku yang pakai metode yang seperti itu. Sebelumnya saya kan mengandalkan peristiwa-peristiwa. Kalau dalam bahasa seni itu mimesis itu kan, saya mengambil jarak antara peristiwa nyata dengan imajinasi dalam diri saya begitu. Nah ini kan nggak bisa, ini saya imajinasi kan nggak bisa, gitu kan. Jadi saya bertanya dengan Gus Dur. Nah pertanyaannya ini yang perlu metode. Tapi di sini ada di sini. Saya yang menarik itu ini Mas tadi. Ada mana? Bentar tak nyari ya. Mana sih yang tanya kepada orang meninggal tadi quote-nya? Oh ya, quote-nya Gus Dur itu kan begini. Lebih baik sowan atau berbicara langsung kepada orang yang meninggal karena nggak punya kepentingan gitu kan. Daripada bertanya kepada orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup itu banyak nggak jujurnya, banyak. Nah, sampai tanya saya itu kan saya kadang ya tak hindari nama siapa nggak tak sebut gitu-gitu kan. Karena saya sungkan atau saya apa. Kalau orang sudah mati nggak punya kepentingan loh, urusan dunianya udah selesai gitu kan. Itu juga yang melatar belakangi. Ya, dan itu quote-nya itu dari Gus Dur dinukil oleh saya nukil dari saya Lukman Hakim Saifuddin itu kan mantan pidato Menteri begitu Agama. beliau. Oke. Itu tadi teman-teman metodologinya sangat khas keislaman. Sangat aneh juga. Sangat aneh juga. Meskipun kan tetap ada Mas buku-bukunya, kemudian kolom-kolomnya yang digunakan sebagai sandaran untuk penulisan itu buku. Setelah peristiwa bertanya dengan Gus Dur itu saya. Sebelumnya kan saya masih buntu, ini mau mulai dari mana? Tapi setelah saya bertanya dengan Gus Dur, dengan menjalani beberapa dalam tanda kutip ritual riyadhah peristiwa yang mungkin lebih mengarah pada kegaiban begitu kan. Kalau jenengan saya, sampean langsung ngomong dengan Gus Dur gitu, nggak percaya prejengane atau saya modelnya kayak gini. Bukan berarti saya langsung ketemu atau seperti apa. Saya punya metode tertentu di situ. Tapi setelah melakukan itu, tiba-tiba itu kalau bahasa Jawanya gembrojok gitu loh. Referensi teks itu tiba-tiba, saya punya buku tentang ini. Yang dulu beberapa tahun yang lalu saya beli tanpa sebab gitu kan. Mungkin alasannya karena obral murah saya beli aja. Ternyata waktu setelah itu, setelah saya riset kuburan bahasanya begitu. Riset kuburan dulu ya. Setelah riset kuburan itu selang 2 hari itu tiba-tiba saya ingat itu, kemudian dapat buku yang ini, terus ada pidato. Saya di sini tuh banyak ngambil dari audio, video juga, terus kemudian saya ketik ulang gitu kan, terus saya dalami maksudnya siapa yang pidato dan sebagainya gitu. Keren. Bagi yang nggak percaya mimpi-mimpi itu tadi gimana Mas terusan? Iya apa maksudnya? Ya kan ada yang metodologi menggunakan ada mimpi, ada. Saya bukan
bukan pakai metodologi mimpi ya. Ketika saya cerita terhadap seseorang karena saya sedang bingung gitu kan mau menulis tentang Gus Dur, orang yang saya ceritai itu malamnya bermimpi gitu kan. Nah, mimpi tentang Gus Dur, terus tiba-tiba katanya dia pagi-pagi setelah subuh dia hubungi saya diimpi apa, didatangi dalam mimpi oleh Gus Dur. Bilang apa Gus Dur? Bilang sama saya tentang meminta bakso mergan, katanya begitu. Ketika dia bilang bakso mergan, saya khawatir apakah benar Gus Dur datang memberikan insight informasi kepada dia gitu kan. Karena kalau Gus Dur ngomong mergan, saya kira kalau dinalarkan ya, ini kan di luar mimpi itu, saya otak-atik gitu, Gus Dur itu punya sekjen namanya Haji Gofar Rohman dulu itu di Mergan Malang sini gitu kan. Nah dari situ saya akhirnya ingat peristiwa SDSB, kemudian ingat Kiai Ahmad Siddiq, ingat Kiai Aliafi, peristiwa-peristiwa itu yang ada kaitannya dengan apa Kiai Khos dan sebagainya. Tapi setelah itu saya mengkonfirmasi ulang itu, saya bertanya kepada seseorang yang sudah jadi langganan lah, sudah jadi langganan keluarga besar kami. Keluarga besar kami kan terdiri dari mbah-mbah jauh dan sebagainya kan. Nah ini boleh percaya boleh enggak gitu kan. Kalau nggak percaya nggak ada ruginya bagi saya, tapi kalau percaya silahkan gitu. Yang jelas kami, saya dan keluarga kami itu melakukan itu. Dia itu semacam menjadi jubir atau sering berkomunikasi dengan buyut-buyut saya gitu kan. Karena dia sudah saya anggap bagian dari keluarga kami yang sering berkomunikasi dengan leluhur kami, saya tanya ke dia. Ini juga sebagai sumber informasi. Coba dong dia sebagai apa ya, semacam perantara gitu kan kepada Gus Dur. Coba dong izin ke Gus Dur, tanya dan sebagainya. Kalau Gus Dur nggak mengizinkan, saya nggak akan lanjut sebenarnya nulis ini. Tapi karena Gus Dur mengizinkan dengan beberapa syarat begini-begini, oke, saya lanjut. Saya tidak mengerti orang-orang yang sudah menulis sekian ratus tema yang ditulis tentang Gus Dur kan banyak. Nggak tahu beliau-beliau itu izin atau enggak, izin atau enggak tahu saya. Kalau ini saya tanya betul, betul dan mendapatkan izin. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Kepuasannya gimana Mas ini menulis ini? Kemudian iya tadi ada juga orang-orang yang nggak percaya begitu. Kemudian sisi-sisi kelebihannya dari sisi penulis itu bagaimana sih? Saya kira ini menjadi sebuah tantangan saya karena ini baru pertama kali buku saya ini, buku nggak tahu buku berapa ya, ke-8 apa ke-berapa. Ini buku saya yang pertama kali menggunakan metode yang campuran gitu. Nembus referensi teks saya buntu, kemudian nembus dimensi apa ya bahasanya, kalau bahasanya penerbit Dawu Guru itu spiritual reset begitu. Saya tidak menamakan, yang menamakan yang mereka sendiri. Setelah saya menempuh itu baru teks-teksnya muncul gitu. Akhirnya saya bisa membagi ini peristiwa yang mungkin dalam tanda kutip gaib, ini peristiwa yang rasional bisa diterima gitu. Sudah ada buku 10 buku ya. Ini buku ke-10 dari Mas Fathul ya. Enggak tahu ya berapa. Kalau saya hitung dari belakang ini itu yang tak tulis itu buku-buku solo karir lah, maksudnya sendiri gitu kan. Ada yang antologi apa bersama. Kalau yang antologi apalagi lebih banyak lagi. Lupa ada ya. Ya. Terus kemudian untuk buku-buku selanjutnya bagaimana? Apakah masih menggunakan metode yang mix begini atau lihat-lihat dulu? Mungkin tergantung topik atau yang akan saya tulis lagi. Itu tergantung apa yang akan saya tulis. Misalkan tentang sesuatu yang mirip-mirip begini, sesuatu yang sudah tidak ada begitu, untuk mengkonfirmasi bagaimana gitu. Saya nulis tentang Anda, mau nulis tentang Anda masih hidup, saya datanglah menjenengan gitu kan ke Anda, tanya-tanya. Ya kalau saya tanya ke teman-teman yang lain mungkin kurang valid. Kalau tanya jenengan langsung, Anda langsung, beda jawabannya. Tapi kalau Anda sudah meninggal, saya tanya ke anak-anak jenengan, anak-anak Anda, mungkin ada yang mereka tahu, ada yang nggak tahu. Karena ya nggak semua anak mengikuti keseluruhan aktivitas bapaknya ya. Iya. Begitu sebenarnya, sederhananya begitu. Jadi
Jadi kalau saya menulis tentang seseorang, lebih baiknya narasumber utamanya ya yang saya tulis itu kan. Iya. Gitu. Ya. Tapi untuk menuju orang yang menjadi narasumber utama itu primer, itu bagaimana melalui bagaimana, nah itu sebenarnya yang saya lakukan gitu. Yang itu yang nggak ada di kampus-kampus untuk metode-metode apa riset-riset yang biasa di kampus ya Mas ya. Tapi aku ya Pak ya dipotongnya bagian ini aku ora kok ya, intinya kalau mau menulis sesuatu itu biasanya kan ini berdasar apa, referensinya apa. Pertanyaan saya adalah kalau sesuatu itu tidak ada dasarnya, misalkan kayak sesuatu yang bersifat pribadi begitu, orang yang tidak berhubungan urusan dengan itu tidak bisa mereferensi. Misalkan ada peristiwa pembantaian keluarga saya, misalkan nih, naudzubillah ya, ada pembantaian, saya menulis buku harian tentang peristiwa itu, yang paling tahu kan saya gitu kan, yang paling tahu saya. Kenapa kok ada seperti ini? Baru mungkin orang tetangga atau orang dekat yang waktu peristiwa itu tahu, mendengar, melihat, itu kan beda lagi jawabannya. Jadi apakah itu punya referensi sebelumnya? Nggak ada, referensinya peristiwa itu gitu kan, dia menulis sendiri. Mungkin sederhananya begitu. Pertanyaan penutup Mas barangkali, pesan apa sih yang sebenarnya utama jenengan sampaikan dalam buku tentang Kiai Khos di Belanggang Gus ini? Saya sebenarnya nggak pengen berpesan ya, saya nggak pengen memberikan petuah apa gitu. Saya kan anak kecil ya, iseng gitu kan, sering iseng. Kalau anak kecil itu kan iseng, ya iseng saya begini gitu kan. Iseng yang sampai 195 halaman. Ya kan anak muda kan tertantang ya, kalau bahasa-bahasa sekarang jiwanya meronta gitu lah. Nah itu kan ya mungkin ada kan hukum kekekalan energi itu kan. Kalau kita sedang marah, energi kita kan mengumpul jadi satu, menggumpal. Nah, energi saya itu selalu saya salurkan dalam satu hal gitu. Misalkan saya punya energi yang besar ini kan, daripada menjotosi orang, menjotosi siapa, mending saya nulis gitu mungkin ya gitulah. Dan nanti ada manfaatnya. Iya, jadi yang penting hari ini itu bukan siapa orang-orangnya, tetapi kita punya sesuatu yang mungkin sudah lama ditinggalkan. Contoh begini, misalkan kalau dulu kan ada buku karya siapa, ada orang yang nggak setuju dengan buku tersebut, ditulislah lagi dengan buku. Ada semacam perdebatan intelektual atau semacam hearing literasi atau apa gitu ya. Ini ada karya, oh ini orang ini nggak sepakat, enggak, aku nggak sepakat, ya udah nulis dalam topik yang sama tapi dengan metode yang sama, dengan argumentasi yang berbeda mungkin begitu, atau melawan dengan yang lain gitu kan. Tidak naskah buku tes dilawan dengan bacotan. Sekarang istilahnya bacotan. Biasa gitu, nggak sekolah aja bisa gitu kan. Nggak berpikir aja bisa. Kalinya latu. Kalau sampean Anda punya masalah dengan saya, nggak perlu berpikir, saya tinggal ngomong kotor gitu aja, nggak perlu berpikir. Tapi kan kalau ada wacana muncul, nah kita kontra. Nah untuk membuat kontra yang elegan atau kontra yang mendidik gitu kan, edukasi kita seperti apa gitu kan. Sebenarnya bukan untuk siapa-siapa sih, kayak gini saya nulis ya untuk saya sendiri sebenarnya. Terima kasih Mas Fatul. Iya. Dari tadi kan kesimpulan yang saya ambil atau intisari yang saya ambil dari pernyataan jenengan yang terakhir itu bahwa ide itu dibalas dengan ide. Itu kan seperti juga ulama-ulama kita terdahulu yang Imam Ghazali membuat Tahaffutul Falasifah itu kan disebabkan karena bukunya Ibnu Rushd ya Mas ya, tentang balik sebenarnya. Jadi Al-Ghazali kan dulu nulis Maqasid al-Falasifah gitu kan. Iya, Maqasid al-Falasifah dulu. Setelah itu menulis, kemudian ada lagi tentang Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf gitu kan. Lalu Ibnu Rushd mengkanter dengan Tahafut at-Tahafut, yang diserang kitabnya bukan orangnya gitu kan. Iya, yang kerancuan dalam kitab kerancuan gitu kan. Bukan kerancuannya Al-Ghazali tapi kerancuan dalam kitab kerancuan, misalkan begitu kan.
Setelah ide yang dibalas dengan ide. Ya, kita tendang wacana dengan wacana yang lain gitu. Oke. Terima kasih Mas Fathul. Bagi yang penasaran siapa saja 5 kiai host di belakang Gus Dur ala Mas Fathul ini, bisa ditunggu buku ini. Kedepannya buku ini bisa menjadi salah satu referensi atau sebagai penyegar bahwa peran kiai, peran ulama itu di seluruh elemen masyarakat, dan kita bisa meneladani beliau-beliau bagaimana dalam menyikapi hiruk pikuk dunia ini. Sekian dari saya, Aliul Murtado. Semoga teman-teman terhibur dengan acara ini, atau setidaknya ada informasi, ada wawasan baru. Terima kasih. Kita tutup dengan Casis Sobat Dinun.